Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu altcoin yang teman-teman juga banyak banget request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan, buat altcoin ini sendiri adalah Hedera atau dengan tickernya yaitu HBAR. Dan harusnya teman-teman semua udah pada nggak asing ya sama koin satu ini karena memang di tahun 2024, tepatnya di Q4 sebelumnya, Hedera ini sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jadi harusnya cukup ter-highlight untuk koin yang satu ini. Dan juga Hedera termasuk salah satu altcoin yang juga udah cukup besar ya dari segi market cap, di mana Hedera ini per video ini saya record ini menempati posisi ke-17 atau ranking 17 dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya. Dengan harga per video ini saya record juga yaitu di tanggal 21 April tahun 2025, harganya di kisaran 0,17 US dollar per koinnya gitu. Dan ya, seperti biasa sebelum saya lanjut bahas HBAR ini lebih dalam atau lebih jauh, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya, langsung aja kita akan mulai pembahasan Hedera mungkin dari segi price action-nya dulu atau dari segi chart-nya dulu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat memang dalam beberapa waktu terakhir, lebih tepatnya ini konteksnya di 2024 sebelumnya, di mana di sini Hedera emang naik signifikan banget, bahkan sekitaran 700 sampai 800% ke topnya. So maybe congratulations dulu buat teman-teman yang mungkin dapat cuan dari kenaikan harga Hedera tersebut. Dan di sini yang bisa kita pantau adalah memang ternyata setelah tahun 2025 ya, atau lebih tepatnya memasuki tahun 2025, ini Hedera ini mulai terkoreksi teman-teman dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan ya, mungkin ada beberapa sebab yang bisa teman-teman katakan dari penyebab penurunan harga ini atau penyebab dari penurunan harga ini atau koreksinya, yaitu mungkin beberapanya seperti memang harganya udah tinggi dan udah hit di area supply-nya sehingga turun, atau kemudian juga teman-teman ada yang mengatakan bahwa Donald John Trump selaku presiden Amerika Serikat yang sedang berkuasa atau memimpin saat ini memang kan menggaungkan peraturan, anti ya terhadap CBDC gitu atau Central Bank Digital Currency, yang mana teman-teman tahu Hedera ini, salah satu project yang cukup erat kaitannya dengan, CBDC gitu. Dan dengan ditolaknya program CBDC oleh, Donald Trump, ya maka tentu itu secara quote on quote secara tidak langsung berdampak cukup negatif sama Hedera ini. Namun di sini kalau kita coba lihat ya dari segi, price action-nya, so far nih teman-teman, ketika dia udah breakout ya dari, supply area-nya sebelumnya yang ada di sini, dia secara otomatis udah langsung, mengonfirmasi terjadinya market structure shift di mana Hedera ini udah kembali bullish lagi gitu. Bahkan dengan koreksi yang seperti ini, sebenarnya kalau kita lihat dari time frame, besarnya teman-teman, ini saya pakai weekly, jadi meskipun teman-teman mungkin lihat area-areanya di sini agak berdempetan, tapi ini cukup jauh teman-teman sebenarnya untuk area-areanya, dan berhubung ini time frame besar jadi mungkin, kelihatannya cukup berdekatan. Tapi teman-teman bisa lihat bahwasannya kalau misalkan kita gambarin gini pun, ini so far sebenarnya ya secara garis besar ini secara tren itu masih cukup bullish teman-teman. Dan kalau kita coba ukur juga dengan Fibonacci-nya, let's say kita coba lihat dari bawah sini mungkin ke atas. Nah, lebih kurang kayak gini. Nah, di sini kita sedikit presisi. Nah, ini udah cukup presisi teman-teman. Kalian bisa lihat bahwasannya sebenarnya yang sangat disayangkan adalah Hedera ini udah breakdown nih dari area 0,618 ya, yang mana merupakan area, golden ratio ya dari Fibonacci-nya. Dan buat teman-teman yang kadang suka nanyain, "Bang, itu di kisaran harga berapa?" Kalau Fibonacci ini ada tulisannya teman-teman, atau kalian juga bisa lihat di pojok kanan sini. Dan kalau di sini kita coba intip juga ya, untuk pergerakannya, di mana Hedera ini sebenarnya turunnya juga cukup korektif sebenarnya teman-teman. Maksudnya tidak langsung impulsif seperti naiknya. Jadi kalian coba compare nih kenaikannya yang cukup impulsif sebelumnya dengan penurunannya nih yang cenderung korektif gitu. Kalian bisa lihat pelan-pelan gitu turunnya, nggak langsung satu kali jatuh gitu ya teman-teman. So itu merepresentasikan bahwasannya secara momentum kalau misalkan dari, time frame besarnya nih sekali lagi teman-teman, ini masih, cenderung cukup oke ya untuk Hedera ini. Namun kita juga harus waspada nih karena kita lihat bahwasannya ada penurunan juga yang cukup signifikan juga dari HBAR, dan di sini juga dia turunnya, cukup rapi ya atau cukup bisa diamati dengan seksama, di mana dia turun breakdown important areanya, kemudian testing dulu nih ke important areanya, baru turun lagi, and then ada potensi dia sekarang sedang testing lagi nih di supply area yang ada di sini, teman-teman. Dan ya, so far Hedera sekarang sedang bermain di range antara supply area yang di sini dan juga demand area di sini. Dan ini juga kalau kita perjelas di daily time frame ya. Nah, di sini kita coba bisa lihat untuk Hedera. Nah, teman-teman juga bisa
lihat ya bahwasannya Hedera ini ya memang seperti yang tadi saya katakan sedang bermain di antara 2 range area ini gitu teman-teman. Dan hopefully nih Hedera bisa cepat mendapatkan momentum bullish-nya kembali yang mana kalau misalkan ternyata Hedera ini bisa rebound dengan baik di demand area ini, which is memang udah dapat rebound ya, tapi kita belum dapat konfirmasinya nih dia bisa breakout dari, resistance-nya atau area supply yang di sini. So, if Hedera ini berhasil breakout dari area supply-nya, sebenarnya meskipun itu indikasi yang bagus, tapi dia belum mengonfirmasi lagi bahwasannya Hedera ini ready buat take off lagi menuju bullish momentumnya. Kenapa? Karena kalau kita coba gambar, mungkin seperti ini ya gambarnya. Nah, ini dari daily time frame-nya gitu. So, untuk dapat konfirmasi kita harus lihat Hedera ini berhasil breakout nih ke atas ini atau dari supply area ini. Karena kan supply area ini adalah quote on quote titik lower high terakhir kita ya dari daily time frame gitu. Yang kalian bisa lihat di sini. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan itu untuk probability pertama di mana kalau misalkan ternyata Hedera ini punya momentum bullish yang masih kuat dan kemudian ada potensi nih ternyata banyak buyers yang tertarik akumulasi dari Hedera ini dan ternyata dia bisa breakout dari area supply atau resistance yang di sini, yang mana menahan pergerakan harganya beberapa kali. Nih kalian bisa lihat di sini aja beberapa kali udah ketahan sama, area ini dan di sini juga sempat tertahan. So, kita akan coba lihat di pergerakannya yang sekarang ini yang di sini teman-teman, apakah bisa breakout atau enggak. Dan kalau misalkan ternyata bisa breakout, maka ada potensi kita lihat mungkin Hedera dalam beberapa waktu, dekat hingga menengah akan testing lagi nih atau coba testing di resistance yang ada di atas sini. Dan meskipun demikian kita juga harus realistis, ada juga potensi atau probabilitas kedua, di mana kalau kita coba lihat dari segi stochastic RSI ini udah over bottom teman atau udah jenuh beli dan kalau misalkan ternyata ini slowing down bisa aja ini ikut turun teman-teman secara price action dan ada potensi buat coba menguji lagi nih atau testing lagi di demand zone ya atau area supportnya yang ada di area ini. Mengingat kalau kita coba lihat nih, kita coba gedein lagi ke weekly. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya demand area di sini itu cukup krusial. Kenapa? Karena kalian juga bisa lihat nih sebelum-sebelumnya area ini juga banyak banget dikunjungi oleh H-bar. Nah, kalian bisa lihat sendiri di beberapa kesempatan ya, area-area ini tuh menahan pergerakan harga Hedera ini, teman-teman. So, ini jadi demand area yang cukup krusial buat Hedera. Hopefully nggak di breakdown karena kalau di breakdown mungkin aja kita bakalan bisa nih mengunjungi demand zone yang selanjutnya yang cukup bawah, teman-teman. Yang mana demand zone ini juga menahan pergerakan harga Hedera nih beberapa kali gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ini saya lingkarin dan ya ini cukup banyak menahan pergerakan harga Hedera untuk demand area di bawah sini, teman-teman, untuk yang major. Dan sebenarnya ada beberapa, mini demand area tapi di sini nggak saya marking, saya cuman marking beberapa area yang mungkin banyak sentuhannya oleh Hedera ini dan itu adalah skenario yang kedua di mana jika memang Hedera ini harus breakdown dari demand areanya, I think ini bukan indikasi yang bagus karena ada potensi Hedera ini bisa menyentuh ke demand zone di bawah sini. Dan ya itu beberapa probabilitas seputar Hedera yang mungkin saya lihat, tapi karena saya juga sangat mungkin salah, oleh karena itu teman-teman boleh buat kasih pendapat kalian seputar Hedera ini dan juga sangat boleh dikritisi dan kasih pendapat dari teman-teman semua gitu lebih kurang. Dan juga jangan ikutin mentah-mentah karena seperti yang tadi saya katakan saya juga sangat mungkin salah dan oleh karena itu kalian harus riset dan analisa mandiri juga. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat buat data atau metrik data seputar Hedera di token terminal, di sini kita bisa mengamati beberapa hal seperti token trading volume ya, yang so far juga udah menurun nih dari Q4 tahun 2024 sebelumnya, di mana sebelumnya ini tinggi banget tapi sekarang udah cukup landai buat token trading volume. Kemudian core developer juga ini cukup turun ya buat Hedera ini dan ya beberapa metrik data lain yang mungkin bisa teman-teman lihat gitu, seperti token turnover yang cukup rendah buat Hedera dan juga lain-lain. Kemudian di sini kalau kita coba lihat untuk, beberapa VC ya atau venture capital yang berinvestasi di Hedera ini ada beberapa seperti Black Tower Capital, kemudian ya Digital Currency, Group dan lain-lain ya. Kemudian di sini kalau kita coba intip juga untuk data dari CoinGlass, kita bisa mengamati buat Hedera sebenarnya memang dalam beberapa waktu terakhir ada penguatan volume yang cukup lumayan. Tapi ya kalau kita lihat dari derivatif data secara garis besar, sebenarnya nih teman-teman, untuk koin dengan market cap yang cukup besar seperti Hedera ini cukup kecil buat, value yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhirnya yang, which means atau mengartikan bahwasannya sebenarnya Hedera ini nggak terlalu banyak nih ditransaksikan, yang mana itu juga terrepresentasikan ya dari data tadi yang mana token trading volume-nya udah cukup turun gitu dari Hedera ini. Dan ya secara derivatif data juga sebenarnya nggak terlalu menarik buat Hedera ini jujur kalau dari POV saya pribadi. Dan di sini kalau misalkan kita coba lihat untuk analytic dari Hedera, at least ya di bulan April tahun 2025 ini Hedera adalah salah satu koin yang masih memberikan return positif meskipun sedikit yaitu di angka 5,62%. Dan ya mungkin kita belum bisa, terlalu berharap banyak buat Hedera ini karena memang di kuartal 2 secara historical
teman-teman tuh bisa lihat dalam 4 tahun ke belakang, yaitu dari 2021 sampai 2024, ini secara histori ya teman-teman, ini di kuartal 2 Hedera ini cenderung merah teman-teman, atau cenderung memberikan return yang negatif. Tapi ya mari kita lihat nih, apakah di kuartal 2 tahun 2025 ini akan berbeda seperti kuartal 2 di 4 tahun sebelumnya, atau justru bakalan mengikuti kata-kata yaitu history repeat itself, dan ya di kuartal 2 tahun 2025 ini return-nya bakal negatif nih, seperti kuartal-kuartal 2 sebelumnya. Dan ya, coba teman-teman juga boleh berdiskusi, boleh banget untuk kasih pendapat kalian seputar Hedera di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget tinggal request aja di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Lebih kurang kayak gitu buat pembahasan seputar Hedera. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai habis dan yang udah support saya sampai sejauh ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.